Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan yang selalu menampilkan informasi seputar perkebunan, baik teknis maupun non-teknis. Juga industri yang berkaitan dari hulu hingga ke hilir, serta informasi-informasi yang terkait kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kemurahan rezeki yang halal dan barokah dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Malaysia guys, harga 5.000. Pusing kepala. Harga cuma 1.006, 1.005. Kita langsung ke Malaysia. Tak cakap banyak lah. Kita pusing Malaysia lah. Oke guys, hari ini kita mau bawa buah ke Malaysia. Kita bawa hari ini 30 ton. Soalnya harga buah di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kents. Wah, murah banget. Oke Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengupdate informasi. Dan informasi yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah pojok opini, dimana tema yang kita ambil adalah lagi viral, petani Indonesia ramai-ramai jual sawit ke Malaysia. Sobat Planters, di depan tadi kita telah perhatikan ada dua video yang telah kita rilis dan itu diunggah dari akun Instagram Majelis Kopi 08 pada hari Sabtu tanggal 2 bulan Juli kemarin. Dan dalam video tersebut kita bisa melihat ada beberapa truk pengangkut sawit yang sedang berhenti di sebuah jalan dan akan menjual sawitnya ke Malaysia. Dan pada video kedua terlihat juga seorang pria dalam video itu menyebutkan bahwa mereka akan menjual sawit ke Malaysia dengan perahu, dan kami bawa hari ini 30 ton. Soalnya harga buah sawit di Indonesia seperti kata Indra Kents, wah murah banget, kata seorang pria dalam video tersebut. Oke Sobat Planters, mari kita ulas sedikit dalam pojok opini. Di Malaysia, seperti kita ketahui, harga TBS saat ini yang sering juga kita rilis di media kita ini itu harga sekitar 4.500 atau serendah-rendahnya sekitar 3.500 per kilogram. Sementara kita ketahui sendiri harga TBS di Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat itu harganya tidak lebih dari 1.200 dan setinggi-tingginya mungkin 1.600 rupiah per kilogram, dan itu rata-rata untuk petani bermitra. Dan bagaimana dengan petani non bermitra? Tentu saja harganya jauh di bawah itu, bahkan bisa sampai di bawah 45% dari harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Dan penjualan ini kita perhatikan juga banyak dilakukan oleh para petani sawit di provinsi yang berbatasan dengan Malaysia yang seperti kita sebutkan tadi, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, bahkan mungkin Kalimantan Timur. Itu yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sobat Planters, kalau kita baca secara regulasi ataupun aturan, memang hal ini tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau kita melihat kembali bagaimana para petani juga telah berupaya untuk membudidayakan tanaman sawit, tentu aja dengan harapan mendapatkan hasil ataupun buah yang bisa dimanfaatkan, hasilnya dijual menjadikan rupiah untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara untuk di Indonesia sendiri banyak PKS yang sudah menolak untuk TBS dari pekebun. Jadi mau tidak mau, langkah yang dilakukan oleh para petani untuk menutupin kebutuhan hidupnya adalah menjual sawit ke PKS yang mau menerima. Tetapi kalau di dalam negeri PKS sudah menolak, bahkan PKS yang menetapkan harga yang rendah, otomatis akan mencari PKS yang menjual harga cukup tinggi. Dan ini dimungkinkan dengan adanya PKS-PKS dari negara jiran kita ataupun Malaysia yang membuka harga cukup signifikan, yaitu antara 3.500 hingga 4.500 rupiah per kilogram. Dan ini
mampu untuk melanjutkan hidup dan membiayai keluarga para petani. Dan kalau kita perhatikan dalam kondisi seperti ini, semua pihak memang dirugikan, baik petani, negara, korporasi ataupun perusahaan, organisasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya kita harus saling mengingatkan. Pemerintah harus mencari tahu mengapa terjadi jatuhnya harga TBS di dalam negeri. Tetapi kita juga tidak boleh melihat negara hanya sekedar menghimbau, tetapi perbaikilah di mana terjadi penyebab utama semua ini, berpacu dengan waktu dan ini sebelum terlambat. Karena kalau sudah ada fenomena Malaysia membeli harga TBS cukup tinggi, bisa jadi nanti petani-petani yang ada di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia, mereka akan menjual TBS-nya ke Malaysia. Dan apabila nanti suatu saat pemerintah Indonesia akan melarang, maka akan terjadi gejolak yang lambat laun juga akan menjadi sangat riskan, dan hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi karena menyangkut perut dan kebutuhan rumah tangga. Jadi makanya sebelum ini terjadi, maka pemerintah jangan hanya mengimbau, tapi perbaikilah mekanisme pasar di dalam negeri, terutama terhadap pasar pembelian TBS. Karena bagaimanapun juga pasar untuk ekspor CPO telah dibuka, tetapi pungutan-pungutan yang dilakukan cukup tinggi, sehingga mau tidak mau PKS juga masih membaca apakah ada terjadi kemungkinan perubahan-perubahan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan sebelumnya juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan apa yang dilakukan oleh petani tersebut wajar, sebab kata dia harga TBS untuk Malaysia itu mencapai Rp4.500 per kilogram. Wajar dong di sana mahal, 4.500, kita cuma 1.000, ujarnya saat dijumpai kompas.com di ruang kantornya di Jakarta. Hari Senin tanggal 14 bulan 7 tahun 2022. Menteri Perdagangan Zulhas menjelaskan situasi itu lantaran adanya kebijakan larangan ekspor yang sempat diberlakukan pemerintah. Oleh sebab itu, Kemendak akan mendorong percepatan ekspor agar harga TBS kelapa sawit maupun minyak goreng kembali stabil. Kebijakan kemarin larangan ekspor nggak tepat, jadi berdampaklah ke sana. Makanya ekspor ini kita percepat lagi, dan kita lakukan percepatan agar lancar lagi. Pungkasnya dikutip dari laman Kompas tanggal 4 Juli tahun 2022. Oke sobat planters, kalau hanya menghimbau dan membuat percepatan tetapi pungutan ekspor maupun biaya keluar terhadap ekspor CPO cukup tinggi, mau tidak mau pabrik juga akan membaca hal ini. Apabila mereka menjual mendapatkan rugi, tidak dijual juga rugi. Jadi pemerintah harusnya dalam hal keadaan seperti ini keadaan yang cukup dramatis ya, keadaan yang cukup mengkhawatirkan, karena banyaknya PKS yang menutup pembelian TBS akibat tidak bisa melakukan ekspor akibat tingginya pungutan-pungutan yang ditetapkan. Makanya dalam keadaan darurat ini kalau bisa itu tekan dulu serendah mungkin biaya keluar maupun pungutan ekspor, karena setelah ini kembali stabil maka bisa diberlakukan kembali, karena bagaimanapun juga petani sawit Indonesia adalah rakyat Indonesia juga. Oke sobat planter, demikian tadi pojok opini yang kita sampaikan menanggapi banyaknya video yang beredar dan lagi viral di mana petani Indonesia ramai-ramai menjual sawit ke Malaysia. Dan semoga hal yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.